syaratnya. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji yang harus memenuhi syarat haji sebagai berikut. Pertama, harus agama Islam. Kalau bukan agama Islam, tidak usah. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji. Dua, harus berakal sehat. Kalau gila, tidak usah pergi. Tidak sehat akalnya. Orang gila atau tidak sehat akal tidak wajib menunaikan ibadah haji. Ketiga, harus baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kalau syaratnya haji itu harus baligh. Baligh itu untuk perempuan minimal 9 tahun. Kalau 10 tahun sudah baligh. Minimal 9 tahun dan sudah mendapatkan haid. Iya, tidak apa-apa, tapi sudah 10 tahun berarti sudah baligh. Itu diantaranya. Kalau laki-laki umur 15 tahun dan sudah mendapatkan mimpi yang keluar pipis berupa gel. Mimpi pipis. Pas bangun, kok begini pipisnya, airnya kental, seperti itu. Mungkin seperti itu. Ibu juga belum tahu. Kalau pipis seperti itu belum pernah mengalami. Jadi iya, itu cirinya. Jadi diantaranya laki-laki 15 tahun atau bermimpi. 2. Kalau belum 15 tahun tapi sudah mimpi, baligh. Belum mimpi tapi sudah 15 tahun, baligh. Itu berarti sudah masuk syarat wajib haji. Yang keempat, mampu. Mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Artinya sekarang harus punya ongkos haji minimal 50 juta. Ongkos haji itu 50 juta. Satu orang. Sama. Setelah itu harus punya bekal di sana. Haji itu selama 40 hari. Harus punya bekal makan di sana. Dan lain sebagainya, obat-obatan, bekal kalau yang 10 hari itu umroh. Masuk haji itu cuma namanya haji kecil, tidak melaksanakan melontar jumroh dan juga tahalul. Iya, kalau mau haji yang komplit, haji besar, haji yang 40 hari yang dilaksanakan hanya setahun sekali setiap bulan Zulhijjah. Kalau umroh bebas, mau bulan apa saja boleh. Kalau umroh pergi umroh ongkosnya hanya 35 juta. Hanya, tapi buat ibu mah itu besar, 35 juta itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua kalian pergi haji semuanya kapan saja, mudah-mudahan. Yang dimaksud mampu dalam perjalanan haji adalah 1, mampu jasmani dan rohani. Kalau yang sakit punya uang tidak usah, harus dia punya uang, harus sehat, harus jasmani dan rohani, pikiran dan juga badan harus sehat. 2, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkan. Pergi haji semuanya dibekal ke Mekah, keluarga yang di rumah tidak punya bekal, tidak sah. Di rumah juga harus ditinggali bekalnya. 3, ada kendaraan, ya jelas dari rumah ke bandara harus ada kendaraan, dari bandara ke sana naik pesawat. 4, aman dalam perjalanan, cari pesawat yang aman. Mungkin itu sudah biasa oleh pemerintah disiapkan. Bagi wanita harus disertai muhrimnya. Muhrim itu suami, harus disertai dengan muhrim.
atau bersama wanita lain yang dipercaya, mungkin ada karom ustazahnya, harus ada yang dipercaya. Adapun rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Ada yang harus diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, haji batal, harus diulang tahun depan. Rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jadi rukun haji itu pertama ihram. Ihram itu niat, harus, kalau laki-laki harus memakai pakaian yang tidak berjahit, dibelit-belit. Tidak sah. Buat laki-laki tidak sah. Bahkan pakai celana dalam pun tidak, karena celana dalam itu dijahit. Tidak. Jadi pakai kain yang diikat-ikat, ke sini diikat. Itu untuk laki-laki. Ihram. Itu syaratnya, rukun hajinya. Kedua, wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri di Arafah, berdoa. Semua doa insya Allah terkabulkan di Arafah. Karena banyak kejadian orang yang tidak bisa berjalan atau lumpuh berdoa di wukuf, seketika waktu itu juga bisa berdiri. Dan banyak keajaiban yang lainnya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i itu lari kecil antara Sofa dan Marwah. Tahallul memotong rambut sedikit setelah beres melaksanakan rangkaian haji. Jadi kalau ihram di haji umroh ada. Wukuf, biasanya wukuf di haji umroh tidak ada. Adanya di haji yang 40 hari, haji gede. Tawaf ada di haji umroh. Di haji besar juga ada. Sa'i bisa di haji umroh, bisa di haji besar apalagi. Tahallul yang tidak ada di umroh. Jadi yang di umroh itu tidak ada tahallul. Wukuf berarti 2 yang tidak. Ada lagi melontar jumroh. Itu yang tidak ada di umroh, haji umroh. Tidak ada melontar jumroh. Kalau di haji yang 40 hari, haji besar, ada melontar jumroh. Itu adalah acara yang paling utama. Yang mana? Di kota Mekah. Terus gimana? Rodang. Kota Mekah itu panas. Waalaikumsalam. Kalau dulu di kota Mekah itu katanya sangat panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Di sana kebanyakan batu-batu kerikil dan juga pasir-pasir yang berdebu. Tapi sekarang sejak bekerja sama antara Raja Arab dengan Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Soeharto, membeli tanaman dari Indonesia beserta dengan tanah-tanahnya. Nah sekarang katanya di Raudhoh itu, taman surga itu, bunga-bunga banyak, indah sekali. Dulu tidak bisa tumbuh tanaman bunga-bunga, hanya tumbuhnya pohon kurma di Arab itu. Kurma itu cocok di tempat yang panas. Kalau kurma itu pas tanam, buahnya sangat lebat sekali karena di tempat yang panas. Tapi menanam kurma kalau di tempat kita kurang teknik, tidak berbuah. Ya belum nulis karena nungguan kalian. Mana lagi yang lainnya?
Jadi sekarang diterangkan dulu. Kurma, sekarang ada tanaman hias ada. Yang konon katanya tanahnya juga membeli dari Indonesia. Dengan tanahnya membeli. Di sini ada ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih, tidak dijahit. Tuh betul. Bagi laki-laki, pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau perempuan mah biasa dijahit, kecuali muka dan telapak tangan tidak boleh tertutup. Tidak, ini syaratnya, syarat ihram. Kalau laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar dari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Lalu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Sini ada pal coklat. Ka'bah di tengah. Kita berkeliling sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Macam-macam tawaf. Tawaf umroh yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Ayat tawaf haji ifadah yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji yang dikerjakan sesudah Jumratul Aqobah. Jadi terus melontar Jumrah Aqobah, tawaf lagi. Tawaf kudum yaitu tawaf bagi yang datang ke Mekah. Yang baru datang ke Mekah harus tawaf 7 kali juga. Tawaf wada yaitu tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Tawaf perpisahan. Jadi tawaf itu macam-macam. Ada tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf kudum, dan tawaf wada. Belum. Ibu belum pernah ke haji. Doakan saja mudah-mudahan ibu cepat pergi haji, dan ibu juga doakan kalian semoga kalian bisa cepat pergi haji. Amin. Ada lagi sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi lari kecil, balik lagi, kecil, balik lagi. Dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Ada lagi terakhir susunnya setelah beres dari mulai ihram, tawaf, wukuf, sa'i, akhiri dengan tahallul. Tahallul itu memotong rambut sedikit saja. Minimal 1 lembar. Kalau laki-laki biasanya digundul. Kalau perempuan mah tidak, ada takut orat, tinggal diambil 1 helai, potong. Jangan kelihatan rambutnya. Lalu tertib. Itu susunan rukun haji. Dan selanjutnya mungkin selanjutnya harus tertib. Nah, untuk selanjutnya siap dicatat.